Pak Jasra, tadi Anda memang yang mengemukakan soal adanya dispensasi permohonan perkawinan usia anak ini. Saya juga ingin Anda siapa tahu bisa berbagi catatan yang dimiliki KPAI soal dispensasi-dispensasi ini, Pak Jasra. Iya, jadi di Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 kan mengatur ya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin gitu ya. Yang tentunya adalah diajukan oleh orang tua kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri. Nah, oleh sebab itu catatan kita 1 tahun berlakunya lebih kurang karena Undang-Undang 6 tahun 2019 perubahan Undang-Undang 71 tentang perkawinan itu kan disahkan di Oktober ya 2019, ya lebih kurang 1 tahun lah usia undang-undang ini. Kita melakukan pengawasan 2020 kemarin terkait implementasi soal dispensasi perkawinan ini gitu ya. Dan catatan kita tentu perlu pengetatan ya di pedoman ini. Misalnya bagaimana memastikan ada pendapat anak ya yang harus didengarkan gitu ya dari proses pengadilan yang dilakukan gitu ya. Kemudian yang kedua perlu gugus tugas Mbak Sofi. Kita melihat karena pernikahan usia anak ini datanya sangat berserakan lah ya dari berbagai macam lembaga. Dan kita melihat ini seperti gunung es gitu Mbak, sama dengan data kekerasan terhadap anak gitu ya. Jadi tentu kita berharap dan dalam salah satu rekomendasi kita di catatan tahun 2020 itu adalah agar ada gugus tugas ya di pemerintah daerah yang terdiri tentu dari OPD yang memastikan untuk melakukan program pencegahan, termasuk juga pencatatan ya, baik yang tercatat maupun tidak yang tercatat, dan juga memberikan pendampingan ya kepada keluarga-keluarga dan walaupun dia sudah menikah tapi dia tetap usia anak gitu Mbak. Jadi kita punya tanggung jawab untuk mendampingi keluarga-keluarga yang usia anak itu. Gitu. Soal gugus tugas sebentar nanti saya sampai tanyakan kepada Pak Nahar, tapi Pak Jasra begini. Ini kan tadi 97% dari 34.000 permohonan dispensasi perkawinan usia anak itu dikabulkan. Kalau angkanya sampai 97%, ini kan hampir semuanya sebenarnya dispensasi dikabulkan. Ini apakah memang ada visi yang tidak klop antar lembaga dengan undang-undang ini? Atau ada hal-hal lain yang membuat akhirnya dispensasi ini memang harus dikabulkan yang mungkin luput dari perhatian masyarakat? Iya. Makanya kan syarat-syarat untuk pendaftaran itu kan cukup banyak ya. Maka tentu kita baik syarat administratif maupun substantif ini kan harus dipotret lebih jauh gitu ya. Jangan sampai adanya kelonggaran atau mekanisme ini justru menambah ya data-data anak-anak kita korban dari situasi ini. Dan oleh sebab itu tentu peran semua pihak dan termasuk juga keluarga ya juga bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan pernikahan usia anak itu. Namun di undang-undang kita ini kan baru mandat tanggung jawab. Tapi bagaimana tanggung jawab ini bisa diimplementasikan, misalnya bagaimana orang tua cakap mengasuh dan bisa berkomunikasi secara baik dengan anak bahwa pernikahan usia anak itu adalah dampak-dampak buruknya sangat luar biasa. Ini kan perlu dilakukan latihan-latihan dan informasi kepada keluarga kita gitu Mbak Sofi. Pak Nahar, gugus tugas akankah ada atau sudah ada tapi kami belum paham? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Seperti di awal saya sampaikan bahwa untuk mengimplementasikan upaya pencegahan perkawinan anak tentu tadi kita ada gerakan bersama stop perkawinan anak. Lalu kemudian juga tadi ya tim sinergi terpadu terkait dengan pengasuhan. Nah, sesungguhnya kita sedang mendorong menyelesaikan peraturan implementasi dari Undang-Undang nomor 16 tahun 19. Jadi menunggu untuk aturan implementasi ini dulu ya? Iya. Ya, oke. Terakhir Pak Rusdi, kalau dari kasus Aisyah Wedding sendiri, apa yang bisa kita harapkan lebih lanjut dari proses ke depannya? Apakah mungkin besok malam ini sudah akan ada yang dimintai klarifikasi, tapi besok-besok apa kira-kira rencananya Pak? Ya, yang jelas Polri akan secara profesional untuk bisa mengungkap kasus ini
Dan sekali lagi pada malam ini kita mulai melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang kita duga, kita yakini ada sangkutan dengan website ini. Tentunya ke depan mudah-mudahan ini akan lebih memperjelas sehingga hal-hal yang sekarang menjadi diskusi di publik itu bisa kita selesaikan dan tentunya masalah-masalah perkawinan usia anak ini ke depan bisa kita cegah sebaik-baiknya. Seperti itu Mbak Sofi. Kami nantikan perkembangan terbaru dari Barreskrim Polri soal pengusutan website Aisyah Wedding ini yang mempromosikan mengampanyekan pernikahan anak. Pak Rusdi terima kasih, Pak Jasra, Pak Nahar juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, sampai jumpa.